Satu lagi bahan pangan yang harganya naik di pasaran, daging sapi. Kenaikannya yang terasa dalam hitungan minggu di masa pandemi ini semakin dikeluhkan pedagang dan konsumen. Seperti di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, harga daging sapi mulai menyentuh angka Rp130.000 per kilogram. Bahkan, kenaikan harga ini membuat pedagang daging memastikan rencananya untuk mogok jualan. 120, 125. 120, 125. Ya. Ini naik sejak kapan, Be? Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu. Ya. Rencananya, emang benar, Senin besok sampai Jumat bakal mogok, Be? Iya, udah pasti. Kenaikan harga daging juga dikeluhkan pedagang pasar tradisional di Depok, Jawa Barat. Pedagang mengatakan kenaikan harga daging sapi di Depok setidaknya sudah terjadi selama 3 minggu. Perbedaannya udah lumayan lah, biasa kalau mau lebaran gitu mas nih. Dari kapan sih? Udah ada 3 minggu mas. 3 minggu ya? Iya. Menurut Dewan Pengurus Pusat Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia, JAPDI, kenaikan harga daging sapi sejak Desember 2021 dipicu kenaikan harga sapi hidup di tingkat importir. 3 provinsi dengan konsumsi daging sapi tertinggi, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan 1.200 pasar aktif. Hanya di wilayah ini potensi kerugian dialami rumah pemotongan dan pedagang hingga 105 miliar per bulan jika harga pokok penjualan pedagang tidak dinaikkan. Setiap harinya pedagang, pemotong dan pedagang harus menanggung kenaikan harga itu sejumlah 3,5 miliar rupiah. Nah, ketika 3,5 miliar rupiah itu di per hari dikalikan kelipatan 30 hari kerja, nah maksudnya kan angka itu akan muncul dari 105 miliar rupiah. Otomatis yang nama itu menjadi HPP pedagang. Kalau pedagang tidak bisa meningkatkan harga jual, otomatis bukan keuntungan, kerugian yang harus ditambah risiko lagi. Kementerian Perdagangan pun merespon kenaikan harga daging sapi dengan menyiapkan langkah mitigasi akibat situasi global. Menurut M. Lutfi, salah satu negara pengekspor sapi ke Indonesia, yakni Australia, mulai membatasi ekspor menjadi hanya 40% dari jumlah normal. Yang kita juga akan sekarang mitigasi adalah daging sapi. Jadi ini yang kita lagi hati-hati sekali karena kita ketahui bahwa Australia baru mengumumkan pada awal tahun ini mereka hanya menjual 40% daripada ekspor normal mereka. Itu yang kejadian. Jadi kita sama-sama mitigasi, mudah-mudahan Pak Wali dengan kerjasama seperti ini kita bisa mendapatkan dan memitigasi harga-harga yang naik karena harga internasional juga jauh sekali naiknya. Pemenuhan stok dan stabilitas harga sejumlah bahan pangan di dalam negeri setiap tahun terpengaruh kebijakan impor dari negara asal. Pemerintah dituntut segera memberi solusi masalah pangan di dalam negeri agar tidak semakin membebani masyarakat di tengah pandemi. Tim Liputan, Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Saudara, belum juga kelar dengan masalah kenaikan harga kedelai impor ya, yang membuat pasokan tahu tempe ini minim di pasar. Kemudian kita tahu minyak goreng yang tidak murah lagi, kini harga daging sapi pun merangkak naik. Hingga membuat pedagang daging ini berencana mogok berjualan. Sebenarnya apa yang terjadi? Kami akan membahasnya bersama Ketua Umum Jaringan Pemotong dan Pedagang Daging Indonesia atau JAPDI, ada Pak Asnawi. Selamat pagi Pak Asnawi. Selamat pagi Pak Irianda. Iya, selamat pagi. Dan juga bergabung bersama kita Pak, ada pakar peternakan dari Universitas Padjadjaran Unpad, yaitu Pak Rohadi Tawaf. Pak Rohadi, selamat pagi. Selamat pagi Pak Irianda. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu. Pagi Pak. Baik. Saya langsung ke Pak Asnawi dulu. Pak Asnawi, ini biasanya jelang bulan puasa. Ini memang sudah jelang bulan puasa sih, tapi masih agak jauh gitu ya Pak, masih ada beberapa bulan lagi. Ini sudah ada mulai merangkak naik dan memang ini dikeluhkan juga tidak hanya pembeli tentunya tapi pedagang. Kalau dari JAPDI sendiri melihatnya apa nih Pak? Ada apa gitu? Melihat daripada kondisi terjadinya fluktuasi harga ini ya otomatis bicara dengan pasokan ya. Ketika pasokan itu ketersediaannya terbatas, otomatis bicara supply demand itu berbicara tentang hukum ekonomi. Ketika demand itu tinggi, ketersediaan terbatas ya terjadilah di situ fluktuasi harga. Ini yang menyebabkan pertama kali. Dan ini bukan yang baru kali ini saja, dan ini selalu berulang-ulang setiap tahunnya. Dan kenaikan sebelumnya pada tahun 2021 pada bulan yang sama itu mencapai 13% pada titik akhir.
Sehingga angka di posisi terdahulu pada bulan yang sama pada bulan Februari yaitu di posisi bertengger, harga terendah di posisi 91.000, timbang karkas di tingkat RPH dan tertinggi 94.000. Nah sekarang di posisi bulan yang sama kami dengan teman-teman di tingkat pemotongan dan tingkat pengecer sebagai pedagang daging di pasar-pasar rakyat, itu timbang karkas di tingkat RPH sudah mencapai 105 dan tertinggi di 108.000. Artinya kenaikan tertinggi itu sudah mencapai dari angka 94 hingga 108.000 sudah mencapai angka 15%, orientasi 14.000. Nah, inilah yang memicu kenaikan dan kenaikan ini tidak akan berhenti di sini kalau melihat tren daripada market pembelian dari para feedlotter itu. Karena sapi-sapi yang dikeluarkan pada bulan Januari, Februari, dan Maret itu adalah sapi-sapi penggemukan di bulan Oktober ya, yang telah dikeluarkan saat ini. Dan orientasi mereka beli itu masih 3,6, tertinggi $3,8. Artinya berkisar mereka beli 51.000, tertinggi itu 54.000. Jika mereka lakukan proses penggemukan, pertumbuhan ADG antara operational cost dengan pertumbuhan, maka di mappingkan itu di posisi angka rata-rata mereka punya HPP sebagai feedlotter itu berkisar antara 49.000 dan tertinggi 51.000. Nah, teman-teman pedagang itu saat ini dan para penimbang sapi di feedlot berharap adalah di posisi terendah di posisi 51.000 dan kita meminta tertinggi itu timbang hidup di posisi feedlot itu di antara 52, tertinggi sekali itu adalah 53.000. Itu hal yang sangat wajar ditawarkan kepada kami. Artinya kami bukan melakukan kenaikan harga tapi ya disesuaikanlah kenaikan itu tidak terlalu sampai tinggi sampai 15% gitu. Nah, kemungkinan kenaikan harga akan terjadi. Tren market saat ini kondisi ketersediaannya terbatas. Saat ini 136.000 dibagi 3 bulan itu kan sangat cekat gitu ya. Nah, dalam posisi di sini di sana keadaan angka itu juga harus dibagi di beberapa provinsi, tidak saja di 3 provinsi yaitu Jakarta, Jawa Barat dan Provinsi Banten. Artinya itu pun masih fluktuatif angka itu. Yang kita khawatirkan jika memang ketersediaan sapi lokal tidak mencapai angka yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan di 3 provinsi, ya kami itu di 3 provinsi membutuhkan adalah 118.264 ekor dari posisi pasar yang eksis itu adalah 1.200. Sebenarnya pasar itu ada 1.243. Pak Asnawi, berarti ini nanti bisa jadi ke bulan puasa masih menangkak naik terus ya? Karena sekarang kalau melihat informasinya 130 sampai 140.000. Nanti di bulan puasa akan seperti apa nih kira-kira proyeksi Anda? Mungkin prediksi saya itu akan mencapai angka posisi kondisi sesuai perkembangan ya antara 140 tertinggi ya 160.000 itu. Jika memang kondisi ketersediaan begitu cekak atau terbatas sekali, itu angka bisa liar, bisa di atas 170 sampai 180.000 seperti yang terjadi di Nangro Aceh Darussalam, termasuk di Papua seperti itu. Oke, bisa tinggi sekali ya naiknya ya. Saya minta pendapat dulu dari Pak Rohadi. Pak Rohadi melihatnya bagaimana kalau yang fenomena saat ini? Kalau tadi kan Pak Asnawi menyebutkan memang setiap tahun ini ada kenaikan juga, tapi tahun ini agak-agak di bulan yang sama ini agak berbeda karena ada kelangkaan minyak goreng yang pertama, naiknya kedelai juga, kelangkaan kedelai di pandemi COVID-19, kemudian juga bulan puasanya lebih dekat. Nah, kalau Pak Rohadi melihatnya sebenarnya apa sih masalahnya? Sebenarnya masalah ini sudah kita prediksi dua tahun yang lalu tatkala Australia kena musibah, artinya banjir dan kebakaran hutan, depopulasi terjadi di sana. Nah, kita sudah mengantisipasi, oleh sebab itu waktu itu juga pemerintah sudah mengantisipasi bagaimana mendatangkan sapi-sapi untuk mensubstitusi ini dari Brazil. Tapi sampai hari ini kan belum realisasi, walaupun dari negara-negara lain. Kita tahu bahwa single supply ini akan berbahaya seperti ini tatkala mereka menghadapi masalah dan kita akan menjadi pengurasan populasi sapi lokal akan terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena demand-nya naiknya tinggi sekali dibanding dengan supply-nya. Demand-nya itu ada beberapa hasil kajian yang saya lihat bahwa 6,4% per tahun. Sementara supply-nya pertumbuhan sapi kita hanya 1,3%. Senjangnya luar biasa, Bang. Dan kalau ini diselesaikan secara konvensional, dari tahun ke tahun akan terjadi. Memang setiap tahun Lebaran maupun Idul Adha itu mesti terjadi kenaikan harga, namun normatif. Nah, tahun ini dia tidak normatif. Karena apa? Ya tadi ada 2 masalah besar di Australia dan suplai kita sebagai substitusinya dari negara lain
tidak masuk ke Indonesia. Karena Itu memang yang kalau menjadi- untuk produksi lokal dan juga kebutuhan impor ini kan sudah ada pembagiannya begitu ya Pak ya. Melihat juga bagaimana kebutuhan atau konsumsi masyarakat, baik itu dari yang impor dagingnya maupun yang lokal. Tapi Anda melihatnya, tadi Anda sebutkan sebenarnya ini sudah diantisipasi sejak beberapa tahun lalu. Karena ini juga harus dilihat, ini kita satu negara begitu yang mengimpor. Anda melihat berarti pemerintah ini tidak melakukan antisipasi dengan efektif atau mengantisipasi ini secara efektif, Pak? Saya tidak tahu. Yang saya lihat adalah realitanya. Realitanya tidak berhasil, dari Brazil itu tidak masuk, sehingga tidak ada kompetisi persaingan suplai sapi ke Indonesia. Itu yang menjadi masalah. Yang kedua, permintaan Australia terhadap sapi-sapi Australia dari negara kita, tidak dari negara kita saja. Vietnam meningkat tajam, China meningkat tajam. Ini menjadi posisi yang luar biasa buat Indonesia. Nah, disinilah saya kira kelemahan kita. Kalau kita masih berpikir konvensional, hanya tambal sulam setiap tahun, akan terjadi setiap tahun. Dan pengurasan populasi terus terjadi. Ini harus ada jalan keluar yang luar biasa yang harus kita tempuh, yang berani pemerintah lakukan harusnya. Seperti misalnya membangun jalan tol, itu adalah keberanian yang luar biasa. Nah, di daging sapi pun harus seperti itu dilakukan. Kalau tidak, ya begini terus, Pak. Oke, nanti saya ke sana. Saya kembali ke Pak Asnawi. Pak Asnawi, untuk daging ini, kenaikan ini untuk daging impor dan juga lokal sama atau seperti apa? Kenaikan yang sangat tertinggi itu ada di posisi adalah di sapi siap potong yang orientasinya tadi malam dipotong, pagi ini dijual. Jadi konsumsi daging itu adalah di posisi hot meat atau fresh meat. Oke. Nah, memang secara data hasil riset yang kami lakukan pada tahun 2017-2018, tingkat konsumsi masyarakat masih di posisi demand-nya itu di posisi hot meat. Artinya 83%. Artinya disinilah yang menjadi suatu stressing atau perhatian pemerintah secara utuh mesti dilakukan bagaimana meningkatkan produksi dalam negeri. Yeah. Kalau memang itu kita ingin mengurangi daripada beban dan kondisi yang selalu terjadi setiap tahun seperti ini gitu. Nah, kondisinya kan saat ini memang pertumbuhan itu muncul ya, tapi kan apa yang dikatakan Prof. Hadi itu pertumbuhannya tidak signifikan antara hasil produksi dengan kebutuhan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan itu kekurangan memang kita harus impor. Nah, persoalannya negara eksportir itu hanya Australia. Nah, saat 2 tahun yang lalu memang kita sudah sering menyampaikan bahkan ke Presiden, terutama di KKSP ya. Salah satu negara kalau untuk Brazil memang sudah masuk ya, terutama untuk dagingnya frozen meat itu. Kalau untuk sapinya memang pemerintah sudah ada tapi belum ada lebih lanjut. Yang sekarang intens yang sudah dilakukan proses arah untuk negara di luar Australia itu adalah Meksiko. Dari sisi hubungan diplomatik G2G-nya sudah nggak ada masalah. Dan posisi ketersediaan sapi menurut Organisasi Kesehatan Dunia untuk ternak itu sudah menyatakan bahwa Meksiko itu adalah satu negara yang bebas PMK. Menurut saya seperti itu. Nah, orientasinya ketika kita akan mengambil dari Meksiko, artinya itu kan sudah ada pembanding dari kondisi harga sekarang. Nah, informasi yang kami dapatkan kalau kita mengambil dari Meksiko, perbedaan harga itu bisa mendekati 0,7 sampai $1 Amerika seperti itu. Jadi disparitas harga itu menjadi menyesuaikan dalam perbandingan harga. Jadi lebih tinggi Australia ketimbang Meksiko. Oke. Kalau yang Brazil ini frozen meat ya, berarti yang sudah masuk ya, Pak Asnawi? Sudah masuk frozen meat yang akan disposisi pemerintah dalam prognosa tahun 2022 dan 2021 nilainya sama. 2021 20.000 ton untuk daging frozen meat, untuk 2022 adalah 20.000 ton untuk frozen meat dari Brazil. Kalau berbicara produksi dalam negeri begitu ya, kalau tadi kita sebenarnya agak-agak ngeri-ngeri juga nih kalau cuma berdasar dengan satu negara, ada apa-apa kebijakan ekspornya jadi nanti demand meningkat, kemudian sudah dekat bulan puasa kalau di kita begitu kan harga makin meningkat lagi. Kalau Anda melihatnya dinamika untuk meningkatkan produksi dalam negeri ini sesulit apa, sejauh mana sih? Karena sepertinya kok ini harus dilakukan begitu oleh pemerintah. Kalau Pak Asnawi melihatnya sesulit itu memang Pak dinamikanya. Kalau saya melihat ini, yang menjadi soal kan terjadinya disparitas harga sapi jantan dengan sapi betina. Ketika kondisi saat ini, masyarakat pelaku pemotong itu melihat ini yang paling banyak dilihat sapi-sapi betina. Nah, di sinilah pemerintah harus memproteksi
yaitu sebenarnya pemerintah sudah memproteksi dari sisi sanksi hukum. Namun di sisi lain, ketika para peternak masyarakat di daerah, ketika mereka butuh uang, yang namanya petani ketika butuh itu, ya mereka satu-satu jalan adalah menjual ternaknya, terutama adalah sapi yang memiliki nilai yang cukup lumayan untuk bisa menutupi kebutuhan dadakan. Nah, ketika itulah mestinya dinas-dinas di tingkat provinsi itu menyediakan anggaran yang mana anggaran itu berasal dari APBN. Ketika mereka menjual, jangan sampai dijual itu kepada tengkulak atau pedagang pasar yang mana larinya akan ke RPH. Kalau itu terjadi ke RPH, sapi-sapi betina produktif itu kan semacam mesin produksi. Kalau itu dipotong, ya otomatis peningkatan produksi kita nggak akan maksimal. Itu salah satu cara. Artinya ketika itu dijual oleh peternak, masyarakat membutuhkan anggaran, pemerintah sudah menyediakan pengganti uang. Nah, dan posisi itu kan kalau kita lihat mereka tuh ketika sapi itu dijual itu buntingnya itu tingkat kebuntingan ada yang 5-7 bulan. Artinya kalau di posisi ini ditanggung oleh pemerintah, satu sisi petanak atau petani merasa terbantu, yang kedua pemerintah juga merasa akan diuntungkan. Satu sisi apa? Antara sapi betina yang di posisi bunting itu ketika pemerintah tinggal tunggu 3-4 bulan. Ketika 4 bulan berlanjut, operasional cost berapa, terus harga pedet berapa, yang jelas kalau menurut perhitungan kami dari sisi perhitungan itu sangat menguntungkan pemerintah. Nah, ini yang harus dilihat oleh pemerintah secara khusus gitu. Kalau memang ada komitmen ingin meningkatkan populasi pertumbuhan daripada hasil produksi. Menurut saya begitu, itu salah satunya. Seefektif apa kemudian nantinya kalau dari dalam negeri seperti itu, kemudian nanti usai jeda saya juga akan menanyakan kepada Pak Rohadi, terobosan seperti apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk kemudian mengantisipasi secara efektif ke depannya agar tidak terjadi terus-menerus ya. Ini seperti juga lingkaran yang tidak ada habisnya bahwa setiap tahun ini juga akan ada kenaikan. Tidak didasari oleh impor dari luar negeri tentunya. Nanti saya akan ke Pak Rohadi, tapi saudara jangan kemana-mana, tetap di Sapa Indonesia Akhir Pekan.